Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Syukur alhamdulillah sekarang saya bisa bikin konten kembali, walaupun agak lama sedikit ya. Harap maklum ya Bang ya, karena banyak kesibukan keluarga. Kemarin acara wisuda ke Malang, acara keluarga. Ini rencana lagi bulan 12 ini sekitar pertengahan acara nikahan juga keluarga. Jadi mungkin saya harus balik lagi ke Pulau Kangen nantinya. Nah, di sini kemarin sering ada pertanyaan, Bang, kalau kita sudah menemukan garis di H1 atau di time frame 1 jam, lalu bagaimana cara kita eksekusinya? Sebab terkadang kita sudah tahu garisnya tetapi kita masih salah arah. Nah, lantas bagaimana cara kita open perdagangan atau cara eksekusi kalau kita sudah mengetahui misi harganya di time frame yang H1. Nah, di sini permisalan H1 sudah ada ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke M5. Oke, di M5 kita harus cari lagi misi harganya. Ya, cari dulu misi harganya di M5. Nah, di sini kalau kita perhatikan harga bergerak turun-turun, kemudian di sini balik arah. Nah, berarti tinggal kita cari supportnya yang di spion kiri ya Bang ya. Ntar kita cari dulu. Langsung ketemu nih. Coba tar. Oke. Nah, berarti yang ini ya Bang ya. Kita tarik garis dulu, garis misi harga horizontal. Kita cari magnetiknya. Magnetik kuat. Nah, kita letakkan di open price-nya sini. Oke. Kita ganti dulu warnanya. Biru. Oke, berarti ini adalah misi harga yang time frame 5 menit ya. Kita kasih teks dulu biar abang lebih paham. Pengaturan teks. Di sini kita kasih tulisan misi yang M5 ya. M5 ini diletakkan di daerah kanan, kemudian ini di tengah apa atas tengah lah. Kita klik OK. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada tulisannya Bang ya. Oke, yang garis warna biru itu M5, H1 yang garis hitam. Oke, sekarang kita coba akan open perdagangan di sini. Kita akan open perdagangan naik di sini karena misi harganya ada di atas. Oke ya. 0,05 langsung kita open naik. Nah, perhatikan Bang. Ntar. Ya. Kenapa di sini kita open perdagangan naik? Di M5 kita sudah mengetahui misi harganya di garis biru. Nah, garis biru kemudian ada candle merah turun, sudah menembus dari garis tapi masih turun, itu namanya informasi perubahan harga untuk turun. Nah, tetapi di sini konfirmasinya candle merah yang berikutnya yang kedua malah sumbunya lebih panjang di atas. Itu artinya informasi perubahan harganya tidak terkonfirmasi dengan benar. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya Bang, kalau informasi perubahan harga turun tidak terkonfirmasi dengan benar, berarti harga kan akan bergerak naik. Nah, apakah misi harga di time frame H1 juga ada di atas? Kalau ada di atas, oke, berarti kita open perdagangan naik. Ya. Karena acuannya tetap misi harga yang di time frame 1 jam.
Lantas apa Bang fungsinya yang di M5 kita tarik garis juga? Untuk menentukan open perdagangan yang tepat. Permisalan, sekarang kita akan tahu nih garis misi harga di M5 di garis biru. Nah, acuannya harga kan seimbang pada garis biru tersebut, ya kan? Nah, nanti kalau sudah melebihi dari garis biru, harusnya kan turun. Kita open turun kan? Acuannya kan sideways ya, dimana misi harganya di situ sideways dulu kan ya. Nah, tetapi kita tidak boleh open perdagangan turun. Apa Bang alasannya kok tidak boleh open perdagangan turun? Kan kata Abang sideways. Berisiko karena time frame di H1 misinya ada di atasnya. Jadi kesimpulannya begini Bang. Kalau misi harga di time frame H1 ada di atasnya, maka di M5 kita akan selalu open perdagangan naik. Kita ambil naik-naiknya saja. Karena nanti kalau misi harganya ada di atas akan selalu memberikan informasi perubahan harga naik. Biasanya seperti itu. Karena itulah kalau misi harga di H1 ada di atas, jangan pernah kita open perdagangan turun. Sekalipun misalnya harga akan bergerak turun. Contohnya di M5 ini, saya kan open naik nih. Nanti kalau udah tembus dari garis biru, dari garis misi harga M5, kita nggak boleh open turun. Walaupun harusnya kita open perdagangan turun, tapi kita tahan, jangan open turun. Nanti ketika turun sudah nembus dari garis biru, baru kita open naik lagi. Seperti itu terus Bang, intinya kita ambil naik-naiknya saja. Nah, dari penjelasan ini paham dulu ya. Oke. Nih sekarang kita masih minus ini, masih minus $1 lebih, $2. Kita tunggu saja, saya yakin ini mampu profit, ini bisa profit. Karena misi harganya di time frame yang H1 masih ada di atas. Kemudian misi harga di M5 juga ada di atas. Maka besar kemungkinan harga akan bergerak naik. Tuh. Oh, sudah lebih ini Bang. Oke, kita close. Nah, main ya, kita cek. Coba berapa tadi? Nah, oke. $5.96 ya Bang ya. Nah, kita open lagi di sini, oke. Pokoknya terus gitu ya Bang ya. Kalau turun belum sampai nembus ke garis biru, kita open naik. Kalau profit anggaplah minimal $5, kita close. Oke, sudah 2 open perdagangan. Kenapa Bang kok open lagi Bang? Karena masih sangat besar harapan harga akan kembali lagi naik ke atas. Misi H1 ada di atas, misi M5 pun juga ada di atas. Oke ya, paham ya? Nah, kita tunggu. Mudah-mudahan ini profit semua. Dan saya yakin 90% ini profit semua. Oke ya. Nah, kita tunggu saja, sabar menunggu sambil kita iringi dengan musik. Oke, di sini sudah mulai naik. Oke, kita close. Oke. Sudah profit ya. Alhamdulillah sudah profit. Tinggal satu lagi. Dan coba kita cek dulu historinya. Oke, nah ini ya, sudah profit ya dua-duanya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Tinggal satu open perdagangan. Nah, kita sabar menunggu. Kalau dia sudah nembus dari garis hijau nantinya, kita jangan open perdagangan turun. Sekalipun kita tahu misalnya harga akan bergerak turun. Karena setelah nembus harusnya kan turun, itu di ilmu kita kan ya. Tapi karena misi harganya ada di atas, misi harga yang time frame H1 maksud saya, maka Abang jangan open perdagangan turun. Kita ambil naik-naiknya saja. Oke, perhatikan ini.
Ini nanti kita close ya, karena sebentar lagi ini candlesticknya udah selesai nih. Ini tinggal berapa menit lagi, 1 menit lebih candlesticknya sudah nge-close, maka kita akan tutup nantinya ya. Oke, kita tunggu, sabar lagi menunggu, mudah-mudahan profit lagi. Sebentar ya bang ya, mau ambil rokok bang. Oke, ini sudah mulai profit lagi bang. Kita tunggu. Ini tinggal beberapa detik lagi, sekitar 40 detik lagi candlesticknya udah nge-close ya. Berarti di candle berikutnya biasanya turun, sebab acuannya kan harus sideways pada misi harga kan gitu, harus seimbang pada misi harga. Atau kita kembali ke rumus kita, yaitu X plus Y sama dengan 0, tapi ini time frame yang 5 menit. Nah, karena itulah sekalipun kita tahu bahwa ini akan bergerak turun, kita nggak boleh open perdagangan turun ya. Kita ambil naik-naiknya saja. Nanti kalau dia turun nembus di misi harga yang biru ini, yang 5 menit ini, baru kita open naik. Sini kita tutup dulu. Bentar lagi, tinggal 5 detik. Oke, sudah saya tutup. Kita cek dulu berapa yang tadi. Oke, sudah profit, nggak apa-apa walaupun nggak sampai 5 dolar. Nah, di sini harusnya kan kita open turun ya bang ya, tapi jangan open perdagangan turun, berisiko bang. Inilah cara kita hati-hati di dalam trading. Jadi sekalipun kita tahu misi harganya ada di atas, kita nggak serta-merta langsung gas naik, open naik terus ya. Seperti itu. Itulah maksudnya kenapa di M5 saya suruh tarik garis juga bang. Nah, dari sini paham ya bang ya, kenapa saya suruh tarik garis di M5, padahal di H1 sudah kita tarik garis ya. Jadi saya rasa bang paham. Kita buktikan nanti lagi, kita akan open perdagangan naik lagi setelah candlestick ini turun nembus melewati garis misi harga yang 5 menit ini. Ini di pagi hari, mudah-mudahan kita profit, dan biasanya nanti kita sore ya biasanya uploadnya. Kalau nggak jam setengah 7 biasanya saya upload, setengah 7 habis maghrib, sebab waktu itu orang sudah pada istirahat bang, makanya saya sering upload di atas jam 6. Intinya habis maghrib atau habis isya ya saya upload, biar nggak mengganggu aktivitas yang lain. Oke, di sini kita santai dulu sambil nunggu candlesticknya selesai, dan kita nanti akan open perdagangan naik kembali. Oke ya, kita iringi dulu dengan musik. Dia malah bergerak naik ya bang ya, tapi seharusnya ini nggak langsung naik begitu saja sih, seharusnya sih, tapi biasanya turun dulu, bentuk sumbu dulu panjang, harusnya gitu biasanya kalau emang nggak mau turun lagi. Tapi entah kenapa ini langsung naik tuh, belum nyentuh ya. Tapi ingat bang, bukan sumbunya yang dihitung ya, tetap kepada volumenya. Nah, sudah mulai turun. Harusnya memang turun ini, bukan langsung naik gitu aja. Nah, tuh kan sudah mulai turun. Oke. Harusnya jadi merah malah kok naik. Nah, tuh. Sudah turun. Yuk, jadi candle merah yuk, kita gas open naik nanti. Nah, udah turun itu. Oke, nah.
Seru. Ternyata benar turun ya bang ya. Nah setelah turun seperti ini, nanti hingga nge-close langsung kita gas lagi open perdagangan naik. Begitu saja terus bang. Nah nanti kalau ada perubahan harga naik, terkonfirmasi naik seperti apa bang? Ya ikutin naik, berarti benar harga akan bergerak naik sampai ke misi harga di time frame 1 jam. Ya kita di sini open naik ya, siap-siap kita open naik. Oke. Kenapa bang open naik duluan bang? Padahal candlesticknya belum nge-close, nggak apa-apa. Karena intinya setelah candlestick ini selesai, nanti dia akan bergerak naik seperti itu. Ya takut telat saja gitu. Nah kalau ini turun lagi banyak ke bawah, kita tambah di sini satu lagi. Ayo turun lagi. Berani turun, saya gas lagi. Ayo turun, nggak apa-apa turun. Oke sudah 2. Oke, berani turun, saya tambah lagi. Kok begitu bang? Ya yakin aja ya bahwa harga masih akan bergerak naik. Sebab sudah ada rambu-rambu tuh. Sudah ada rambu-rambu, cuman karena misinya ada di bawah dulu ya. Sudah ada rambu-rambu, dia akan bergegas naik. Kita coba aja. Dia sudah memberikan signal kenaikan harga. Kita tunggu ya bang ya, mudah-mudahan profit. Ini bentar lagi candlesticknya balik. Udah 2 detik lagi, 1 detik. Oke udah pindah. Ayo pindah. Kok belum pindah? Oke baru pindah. Nah yuk naik yuk. Jangan turun, ngapain turun? Misi harga ada di atas loh. Misi harga yang time frame 1 jam ada di atas juga ya. Inilah yang saya maksudkan bang. Jadi abang nggak boleh open perdagangan turun. Kita ambil naik-naiknya saja. Padahal benar kan ya di sini turun ya. Tapi kita nggak boleh open perdagangan turun. Kita antisipasi aja. Biar kita nggak mudah loss saat trading. Oke kita tunggu. Mudah-mudahan profit. Ayo dikit lagi. Takut. Kalau takut nggak jadi saya mau open. Takut dia. Turun lagi saya gas. Berani turun saya gas. Kita tunggu ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bang. Dalam satu sesi kalau cuma cari $10 mungkin terlalu dapat bang. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, bagi 3 sesi per hari. Misalnya pagi, sore, dan malam. Itu enak biasanya. Masa sih $30 totalitasnya satu hari nggak dapat? Saya rasa dapat lah. Ini aja baru berapa menit ya? Baru 3 candle ini baru 15 menitan sudah dapat berapa dolar kita. Oke kita lihat aja, mudah-mudahan semuanya profit. Yuk naik yuk. Nah, gas ayo. Nah tuh bang mulai ganas tuh. Ayo naik. Sebenarnya di trading itu bang, kalau kita paham price action dan kita tidak serakah di trading, mampu meredam hawa nafsu, jadi pada saat ada momen baru kita masuk. Jadi jangan buru-buru buka laptop langsung open buy, open sell. Analisa dulu, cari dulu misi harganya dengan benar. Kalau udah ketemu misi harganya di time frame 1 jam, baru abang turunkan time frame-nya ke M5. Tujuannya untuk mencari misi harga juga, karena di M5 ini tempatnya kita eksekusi. Dan eksekusinya itu harus benar. Ya, harus caranya harus tepat ya.
Karena itulah di M5 perlu ditarik garis juga. Seperti itu bang. Oke, naik terus. Ayo naik yuk. Saya yakin dia masih naik bang. Ayolah naik, kenapa kok diem itu? Naik, ayo naik. Kok pelan ya? Tapi saya sangat yakin kok ini bergerak naik ini. Malah nanti biasanya tembus malah di garis misi harga yang time frame 1 jam ya. Oke, kita sabar menunggu. Oke, naik ayo. Oke. Sudah $2 lebih. Turun lagi. Yuk naik. Apa oke. Yuk gas. Gas, sudah $2 lebih. Ayo. Allah. Bapak ngerokok kenapa? Biarin aja. Yang penting tahu arahnya dia akan naik. Jadi psikologis itu aman bang ketika kita paham. Ketika kita meraba-raba maka psikologis biasanya kena bang. Makanya untuk kita melakukan suatu hal harus kita pahami dulu ilmunya. Perbanyak berlatih, perbanyak belajar, bukan perbanyak di akun real coba-coba ya. Nyoba di trading bukan untuk dicoba-coba bang. Nyoba-nyoba di akun real katanya, nggak boleh dicoba-coba. Jangan sesekali nyoba-nyoba di akun real. Oke, kita close ini. Oke, $6 lebih. Yuk, satunya lagi. $5 yuk. Dikit lagi. Yuk, $5. Siap-siap ya bang ya. Yuk. Nah, waduh, nggak sampai kayaknya $5. Nggak sampai bang, nggak apa-apa ya, nggak sampai $5. Tapi udah lumayan kok ini. tuh kalau kita hitung-hitung sudah lebih $20 ya. Aduh, lumayan. Ini padahal baru berapa menit bang? Kalau nggak salah sekitar 20 menitan ini. Sudah 4 candle ya. 4 candle berarti 20 menitan. Oke bang ya. Nah, di sini kan udah naik nih. Maka kita tidak boleh open perdagangan turun. Walaupun dia udah nembus dari garis misi harga biru ini atau yang M5 ini. Tapi kalau dia nggak sampai ke situ kita masih boleh open perdagangan naik. Ya. Jadi sekarang kita masih belum boleh open perdagangan turun. Begitu saja tekniknya bang. Oke ya. 1 jam tuh. Masih jauh 1 jam, tinggal 27 menit lagi. Belum sampai 1 jam. Belum sampai ke misinya. Oke. Tuh, masih jauh bang.
Oke ya, kita kembali lagi ke M5. Nah, intinya begitu saja ya Bang ya. Jadi nanti kalau dia turun menembus garis biru, kita open lagi naik. Terus seperti itu Bang. Oke Bang ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.